Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Bayu Ariwibowo, serta teman-teman sejawat. Semoga Bapak dan teman-teman senantiasa selalu diberikan kesehatan, berkahan, serta keselamatan yang berlimpah, sehingga kita hari ini bisa melaksanakan kegiatan apapun, khususnya pada momen ini berikan kesempatan saya untuk eh, memberikan sedikit pengetahuan dan informasi hubungannya dengan materi dan mata kuliah teknik pengukuran otomotif. Jadi di sini saya Yusa Aditya dengan NPM 39221100015 Prodi PVTO kelas 7 reguler A karyawan akan memberikan informasi sehubungan dengan jurnal yang sudah ditugaskan oleh Pak Bayu Ariwibowo, yang di mana jurnal tersebut eh, hubungannya dengan mata kuliah teknik pengukuran otomotif. Oke, jadi langsung saja kan saya berikan informasi tentang rangkuman yang sudah saya jadikan sebuah format PowerPoint yang nanti akan saya sampaikan. Oke, langsung saja. Oke, jadi jurnal yang sudah saya rangkum gitu, atau nanti ada sebuah logbook yang nanti akan saya kumpulkan di Adlink. Di situ di sebuah logbook itu sudah saya rangkum menjadi sebuah format PowerPoint, di mana judul jurnal tersebut adalah sebuah pengaruh bimbingan kejuruan terpadu terhadap kesiapan kerja siswa SMK Teknik Mesin. Nah, jadi jurnal tersebut sebenarnya berbahasa Inggris ya, tapi sudah saya bahasakan, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang dimana judul jurnal tersebut adalah pengaruh. Jadi ada pengaruh ketika bimbingan kejuruan itu terhadap kesiapan kerja siswa SMK, khususnya adalah teknik mesin. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Ya, nomor satu nanti ada pendahuluan. Agenda kita nomor satu pendahuluan, kedua rumusan masalah dan tujuan penelitian, ketiga ada metode penelitian, keempat ada hasil penelitian, kelima nanti ada rekomendasi penelitian, terakhir nomor 6 ada kesimpulan dan keterangan. Oke, kita next. Oke, di pendahuluan di sini ada identitas dan latar belakang. Jadi yang pertama ada informasi umum, di mana tugas ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah dari Teknik Pengukuran Otomotif dengan dosen pengampu Bapak Bayu Ariwibowo SPD MPD, dengan saya yang selaku mengerjakan tugas, yaitu nama saya adalah Yusa Aditya, NPM 39221100015, kelas 7 reguler A karyawan, Fakultas Sains Teknologi PVTO Universitas IFET. Oke, jadi artikel yang dirujuk di sini adalah dibuat oleh Rohmat Novian Indranata dan Thomas Soekardi di tahun 2023 dengan judul Investigation Study of Integrated Vocational Guidance on Work Readiness, ya. Jadi dipublikasi di Helion volume 9 E1 3333 Elsevier Ltd. Nah, jadi nanti ada beberapa kata kunci yang dimana hubungannya adalah dengan demonstration method vocational school, integrate vocational guidance, employability skills, work readiness, yang dimana artinya adalah metode demonstrasi, sekolah kejuruan, bimbingan vokasional terpadu, keterampilan kerja, serta kesiapan kerja. Oke, nomor 2, di
rumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana fokus penelitian ini yang pertama adalah pengaruh bimbingan kejuruan terpadu terhadap kesiapan kerja siswa teknik mesin. Jadi bagaimana tingkat kesiapan kerja siswa dengan metode penjelasan dengan demonstrasi. Nah, nanti ada perbandingan di mana apakah siswa itu siap dalam bekerja melalui metode penjelasan dan demonstrasi. Jadi nanti akan ada sedikit perbedaan gitu antara siswa dijelaskan dengan siswa melakukan demonstrasi langsung gitu. Jadi nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa kan gitu. Nomor dua ada pertanyaan penelitian yang dimana pengaruh bimbingan kejuruan terpadu ini nanti ada beberapa pertanyaan yang dimana mempengaruhi ketika siswa dilatih dengan metode penjelasan dan demonstrasi. Oke, tujuan penelitian di sini tujuannya adalah membandingkan efektivitas, ya, jadi membandingkan efektivitas siswa di mana melalui metode penjelasan dan demonstrasi nanti dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, itu nanti akan memberikan gambaran sebuah empiris bagaimana model bimbingan kejuruan terpadu di era industri 4.0 dan masyarakat di 5.0. Nah, jadi ada perbandingan nanti ya efektivitasnya. Oke, nomor tiga, metode penelitian. Di metode penelitian ini nanti ada desain dan pendekatan. Di pendekatan nanti ada pendekatan kuantitatif, kuasi eksperimental, desain dengan pretest, post-test, non-equivalent, dan kontrol grup desain. Jadi pendekatan siswa selain tadi melalui penjelasan dan demonstrasi, nanti ada pendekatan kuantitatif yang dimana ada kuasi eksperimental, desain dengan pretest, post-test non-equivalent, kontrol grup desain. Nah, kemudian kelompok partisipannya pada artikel atau jurnal yang sudah saya pelajari di sini, yaitu tentang kelas teknik permesinan SMK di Yogyakarta, yang dimana masing-masing ada 16 siswa. Kelompok kontrol, yaitu metode penjelasan verbal dan teori. Kemudian ada kelompok eksperimen, metode demonstrasi praktis di laboratorium mesin. Nah, jadi yang dimaksud di awal tadi tentang penjelasan dan demonstrasi itu nanti ada perbedaan gitu di antara kedua kelompok ini, yang dimana perbedaan itu akan mempengaruhi kesiapan kerja. Jadi siswa dengan yang hanya dijelaskan dan siswa dengan melakukan demonstrasi seperti itu. Oke, setelah dilakukan metode tersebut, nanti ada sebuah pengumpulan dan analisis data yang dimana yang pertama instrumen. Jadi instrumen yang dibuat yaitu adalah sebuah lembar observasi yang dimana untuk sikap dan keterampilan kerja dan melakukan kegiatan tes tertulis, pretest dan post-test untuk pengetahuan dasar siswa. Yang kedua, ada validitas dan reliabilitas. Jadi di sini validitas dan reliabilitasnya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jurnal yang dibuat. Kemudian ada analisis data. Di analisis data ini nanti ada uji normalitas menggunakan Kolmogorov dan Smirnov, uji homogenitas menggunakan Levin test, dan uji T independen menggunakan Independent Sample T-Test dengan SPSS 24.0. Ya, jadi setelah siswa dilakukan metode pembelajaran dengan metode penjelasan dan demonstrasi, nanti akan dikumpulkan datanya dan dianalisa dengan menggunakan instrumen, validitas, dan reliabilitas, serta analisis data. Oke, poin keempat adalah hasil penelitian. Perbandingan metode demonstrasi dan penjelasan, ya, setelah dilakukan pembelajaran dengan metode demonstrasi dan penjelasan, maka perbandingannya hasil kesiapan kerja di kelompok demonstrasi itu adalah rata-rata 82,45%. Di kelompok penjelasan, siswa yang hanya dijelaskan itu rata-rata 67,33%.
Jadi perbandingannya signifikan sekali, yang dimana P kurang lebih 0,05 menunjukkan perbedaan nyata. Nah, jadi kita bisa melihat ya, jadi menurut jurnal ini, bahwasanya siswa itu memang akan lebih siap kerja ketika mereka itu di sekolahnya masing-masing itu diberikan lebih banyak metode demonstrasi gitu ya, istilahnya praktek ya, seperti di praktek di lab, kemudian melakukan proyek nyata seperti itu. Nah, jadi dibandingkan dengan penjelasan, kesiapan kerjanya akan lebih besar di demonstrasi ketika diajarkan metode demonstrasi. Oke, di aspek kesiapan kerja, di pengetahuan dasar kognitif, sikap kerja afektif, kemudian keterampilan teknis psikomotor, kelompok eksperimen akan lebih unggul pada ketiga aspeknya. Dimaksud kelompok eksperimennya adalah demonstrasi tadi, dia akan lebih unggul, ya, lebih jelas ya, teman-teman ya. Jadi di pengetahuan dasarnya, mahasiswa itu pasti akan lebih lebih tahu, kemudian di sikap kerjanya, sikapnya juga akan lebih menguasai, kemudian di keterampilan teknis atau psikomotornya pasti dia akan lebih berinovasi lagi, itu seperti itu. Nah, dampak metode demonstrasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dampaknya di metode demonstrasi, pembentukan karakter kerja. Jadi di pembentukan karakter kerja akan meningkatkan disiplin, tanggung jawab, ketelitian, dan etika kerja. Pembelajaran lebih hidup dan bermakna sesuai standar industri. Nah, jadi lebih jelas ya, jelas ya teman-teman ya. Jadi di jurnal tersebut bahwasanya yang diunggulkan itu adalah metode demonstrasi, yang dimana akan mempengaruhi pembentukan karakter kerja, dan yang kedua adalah pemahaman dunia kerja, yang dimana akan meningkatkan disiplin, tanggung jawab, ketelitian, dan etika kerja. Pembelajaran lebih hidup dan bermakna sesuai standar industri. Jadi di kedua perspektif ini, di pembentukan karakter dan pemahaman dunia kerja, mereka akan lebih unggul. Oke, poin kelima, selanjutnya ada rekomendasi penelitian. Jadi rekomendasi penelitian di sini menurut implementasi metode demonstrasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran, memanfaatkan VR atau virtual reality, IR, dan simulasi digital untuk pengalaman praktek nyata. Jadi di metode demonstrasi nanti saat praktek itu tidak hanya sekedar kita melaksanakan praktek, tapi menggunakan simulasi digital ya, seperti memanfaatkan VR dan IR kan itu. Untuk guru SMK nanti ya, implementasinya adalah menerapkan metode demonstrasi dalam bimbingan kejuruan terpadu. Jadi metode ini lebih efektif dibanding penjelasan pasif dan teoritis. Nah, jadi tidak hanya dari perspektif siswa tadi, tapi dari perspektif guru, dampak dari implementasi metode demonstrasi ini juga akan berpengaruh. Nah, kemudian pengembangan dan penelitian selanjutnya, ruang lingkup, perluas penelitian ke program keahlian lain di SMK, integrasikan aspek keselamatan kerja dan manajemen proyek, signifikan P kurang dari 0,05 menunjukkan perbedaan nyata. Model bimbingan kejuruan. Kembangkan model berbasis demonstrasi sebagai pedoman vokasi, fokus pada kompetensi teknis, hard skill, dan perilaku, soft skill. Jadi pengembangan penelitian selanjutnya itu nanti di SMK akan diintegrasikan oleh aspek K3 dan manajemen proyek, serta di model bimbingan kejuruannya nanti akan dikembangkan lagi model berbasis demonstrasi sebagai pedoman vokasi. Oke, kesimpulan dan keterangan. Di kesimpulan dan keterangan, jadi di relevansi studi, jurnal ini relevan dengan pendidikan vokasi di Indonesia. Jadi sebagai bukti empiris pentingnya praktek nyata dan keterlibatan aktif siswa. Nah, jadi akan relevan di pembelajaran ketika siswa itu lebih banyak melakukan demonstrasi sebenarnya dibandingkan metode penjelasan. Kemudian manfaatnya sesuai dengan jurnal ya. Jadi akan lebih bermanfaat metode demonstrasi ini terhadap kesiapan kerja dibandingkan metode penjelasan tadi.
Oke, jadi itu adalah beberapa rangkuman ya dari artikel yang sudah saya pelajari, yang dimana intinya adalah sesuai di awal bahwasanya kesiapan kerja siswa itu akan berpengaruh sekali ketika siswa sebelumnya di sekolah itu mendapatkan metode pembelajaran yang bagaimana. Yang di sini ditekankan dan diunggulkan bahwasanya metode demonstrasi itu akan menghasilkan kesiapan kerja siswa yang lebih unggul dan lebih banyak. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya sekali lagi untuk kalimat terakhir. Expressing gratitude and appreciation effectively is how humans truly become humans. Mengekspresikan rasa syukur dan apresiasi secara efektif adalah bentuk bagaimana sejatinya manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Bayu Ariwibowo atas ketersediaannya untuk menyaksikan informasi yang sudah saya berikan. Jadi semangat untuk kita sebagai tenaga pendidik untuk melanjutkan cita-cita ya Indonesia emas kan gitu ya. Jadi sekali lagi jangan patah semangat untuk selalu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, terima kasih. Oke, jadi eh, saya cukupkan untuk jurnal yang sudah saya rangkum di PowerPoint. Selanjutnya kita bisa diskusi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.